Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar keprotokolan dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan di kelas 12 OTKP. Langsung saja kita ke materinya. Otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12 OTKP. Pada bab pertama akan membahas tentang konsep dasar keprotokolan. Sebenarnya protokol itu apa sih? Protokol merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Di sini dititik beratkan kepada acara kenegaraan ya. Ada 3 kegiatan yang diatur dalam keprotokolan. Yang pertama adalah tata tempat, yang kedua tata upacara, dan yang ketiga ada tata penghormatan. Di bab kali ini tentang konsep dasar keprotokolan ada beberapa yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentang pengertian umum keprotokolan. Ada asas keprotokolan, unsur-unsur keprotokolan, ruang lingkup kegiatan keprotokolan, fungsi pokok keprotokolan, dan yang terakhir adalah syarat-syarat untuk menjadi petugas keprotokolan. Sebenarnya protokol itu apa sih? Nah, protokol itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan kola yaitu melekatkan. Jadi dilihat dari suku kata, protokol artinya lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama. Artinya dilihat dari kata perkatanya bahwa protokol itu berasal dari kata protos dan kola yang artinya adalah dokumen utama. Tetapi jika dilihat dari keseluruhan, apa sih keprotokolan itu? Ternyata keprotokolan adalah aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi atau berkaitan dengan pemerintahan atau kenegaraan, cara memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan, dan cara penyelenggaraan kegiatan oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum. Jadi, keprotokolan itu merupakan aturan baku dalam tata aturan kenegaraan atau acara resmi. Nah, sedangkan tugas atau pihak yang bertindak sebagai pengemban tugas keprotokolan itu disebut dengan protokoler. Jadi, protokol itu adalah kegiatan, tetapi orang yang melaksanakan protokolnya itu disebut dengan protokoler. Beberapa peraturan yang mengatur tentang keprotokolan, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, ketentuan perundangan yang mengatur tentang keprotokolan. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang pertama adalah menyebutkan tentang pejabat negara. Siapa sih pejabat negara itu? Nah, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Contoh dari pejabat negara adalah presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian ada ketua MPR, ketua DPR. Nah, itu disebut sebagai pejabat negara kalau di Indonesia. Kemudian ada juga disebutkan dalam undang-undang tersebut yaitu tentang pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah contohnya atau pengertiannya adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Nah, secara tidak langsung di sini disebutkan bahwa pejabat negara itu pasti disebut sebagai pejabat pemerintah, tapi pejabat pemerintah juga bisa merangkap sebagai pejabat negara, dilihat dari ruang lingkup atau batasan pemerintahannya. Kemudian ada tamu negara. Tamu negara itu adalah pimpinan negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia itu disebut sebagai tamu negara. Contoh misalkan wakil presiden atau menteri-menteri negara lain yang berkunjung untuk kunjungan kerja atau kunjungan secara pribadi ke negara Indonesia, itu disebut sebagai tamu negara. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan. Jadi tadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 itu tentang keprotokolannya. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tadi.
Yang pertama ada Pas Pampres. Di sini ada yang tahu Pas Pampres itu apa singkatannya? Nah, kalau yang belum tahu, Pas Pampres itu adalah pasukan pengaman presiden. Nah, biasanya badannya keker-keker, kemudian selalu berada di samping presiden kemanapun presiden pergi. Untuk acara kenegaraan, biasanya yang paling sigap itu adalah Pas Pampres. Pas Pampres itu adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu undangan. Jadi Pas Pampres itu bukan hanya mengawal presiden dan wakil presiden saja, tetapi mantan kemudian keluarga dari presiden juga akan dikawal oleh Pas Pampres. Kalian bisa lihat mungkin di siaran televisi ketika ada acara kenegaraan, yang paling sigap, yang paling tegap itu biasanya disebut dengan Pas Pampres. Jadi bukan preman, bukan bodyguard, bukan, tapi itu disebutnya kalau secara kenegaraan itu adalah Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden namanya. Selanjutnya ada konferensi internasional. Nah, konferensi internasional adalah pertemuan antara wakil-wakil dari 3 negara atau lebih untuk membahas topik tertentu yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Namanya juga internasional, berarti berkaitan dengan negara lain, bukan terhadap ruang lingkup di Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik. Namanya juga perjanjian, berarti ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap negara. Setelah tadi Pas Pampres, kemudian ada konferensi internasional, ada perjanjian internasional, selanjutnya ada organisasi internasional. Kira-kira organisasi internasional apa yang kalian tahu, yang kalian pernah lihat atau kalian pernah ketahui? Nah, biasanya yang paling lumrah itu adalah WHO ya. WHO itu berkaitan sama apa? Coba kalian cari organisasi WHO itu berkaitan sama penanganan tentang apa dalam dunia internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Jadi organisasinya itu anggotanya tidak hanya ruang lingkup satu negara, tapi ada di beberapa negara. Selanjutnya adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau disebut juga sebagai duta besar LBBP. Ya, seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara atau pemerintahan negara pengirim untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di negara penerima atau organisasi internasional. Biasanya nama kantornya itu Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia. Nah, berarti yang ada di kedutaan itu adalah orang Palestina yang misalkan diberikan tugas oleh negara Palestina untuk menjadi perwakilan di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada warga Palestina yang berada di Indonesia, untuk pengaduannya biasanya ke Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia. Selanjutnya ada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara atau yang disingkat jadi LAN nomor 40 tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Nah, mencakup tentang yang pertama yaitu ada upacara bendera. Upacara bendera itu apa sih? Kalian masih suka melaksanakan upacara bendera? Nah, kadang itu hal sepele yang ya upacara, tapi apa sih makna dari upacara itu? Nah, upacara bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal jangan lupa Indonesia itu ulang tahun pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang sebentar lagi kita akan melaksanakan HUT RI ke-78. Selanjutnya berkaitan dengan very important person atau VVIP. Nah,
Siapa sih yang masuk ke dalam orang yang penting itu? Very very, di sana ditegaskan ya, very very berarti sangat sangat penting. Important itu penting, person itu orang. Jadi orang yang sangat sangat penting adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional. Jadi di negara kita itu yang termasuk VVIP itu adalah presiden, wakil presiden, tamu negara, dan pimpinan organisasi internasional. Misalkan pimpinannya WHO, pimpinannya UNICEF. Nah, organisasi-organisasi internasional itu bisa menjadi tamu VVIP. Setelah VVIP ada VIP, V-nya hilang satu ya, tapi singkatannya masih sama, very important person. Siapakah itu? Nah, adalah tamu kehormatan selain presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional. Jadi, yang jadi VIP itu adalah tamu kehormatan presiden. Biasanya mungkin ada salah satu pahlawan, ada satu orang yang berjasa untuk negara, itu biasanya masuk dalam kategori tamu yang penting atau very important persons. Yang selanjutnya adalah tim protokoler. Tim yang diberikan tugas oleh pejabat yang membidangi urusan keprotokolan atau bagian yang membidangi administrasi umum pada PKP 2A dan PT di lingkungan LAN, tadi lembaga administrasi negara, untuk mengatur serta melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan. Jadi tim protokoler itu adalah protokoler yang diberikan tugas atau wewenang dari negara untuk mengatur serta melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan di negara. Dari beberapa pengertian umum keprotokolan tadi ada yang membahas tentang siapa itu pejabat negara, siapa itu pejabat pemerintah, dan siapa itu tamu negara. Kemudian tadi yang berkaitan dengan pas pampres, kemudian ada yang berkaitan dengan VIP, VVIP. Selanjutnya akan membahas tentang asas keprotokolan. Asas keprotokolan yaitu asas yang mengatur bidang keprotokolan serta harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokoler. Ada 4 asas dalam keprotokoleran. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Jadi keprotokolan itu harus mencerminkan sikap dan wakat bangsa Indonesia yang dipengaruhi kebinekaan atau pluralistik dan tetap menjaga prinsip NKRI. Jadi kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tetapi tetap satu tujuan. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang, setiap manusia itu berbeda-beda latar belakangnya, tetapi tetap harus mencerminkan satu kesatuan, menjaga prinsip NKRI. Yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukumnya, artinya tidak melanggar hukum yang ada yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan harus mencerminkan suatu kesesuaian dan keselarasan antara warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Memang keprotokolan itu kan per orang, jadi kita harus menghargai diri kita sebagai individu. Individu itu mungkin memiliki pemikiran yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, hak dan kewajiban yang berbeda, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya tidak individualis, tidak egois dalam melaksanakan kegiatan keprotokolan. Selanjutnya yang terakhir adalah asas timbal balik, yaitu keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Jadi ketika orang lain melaksanakan kegiatan keprotokolan, nah ketika tamu itu berkunjung ke negara kita, kita juga harus membalas apa yang sudah diberikan oleh negara yang sebelumnya kita kunjungi. Jadi ada timbal balik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Tidak boleh misalkan
Contoh kita ada pejabat atau pemerintah kita yang berkunjung ke negara X tidak disambut dengan keprotokolan. Nah, kemudian ketika mereka berkunjung ke negara kita menjadi tidak menyambutnya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada timbal baliknya. Dan ini sifatnya universal karena setiap negara selalu melaksanakan apa yang menjadi panutan dalam keprotokolannya. Selanjutnya ada unsur-unsur keprotokolan. Ada 4 unsur dalam keprotokolan. Yang pertama ada tata cara. Tata cara yaitu unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya misalkan tata cara menyambut tamu, harus seperti apa salamannya, harus seperti apa bahasa tubuhnya. Tidak mungkin tamu datang kita hanya melihat, kita hanya senyum tanpa memberikan salam. Biasanya kan kalau Indonesia menjabatkan tangan atau mengulurkan tangan. Mungkin kalau misalkan di Jepang hanya membungkukkan, itu sudah menjadi adat kebiasaan. Itu ada tata cara. Kemudian tata cara menjamu tamu di meja makan, misalkan harus seperti apa, dipersilakan duduknya siapa. Nah, keprotokolan itu mengatur tentang bagaimana tata cara dalam penjamuan tamu atau upacara atau hal-hal kenegaraan lainnya. Yang selanjutnya ada tata krama. Ini nih yang menjadi ciri khas dari keprotokolan di Indonesia itu adalah tata krama. Unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Jadi, keprotokolan itu harus benar-benar bisa memilih kata yang tepat dalam menyampaikan suatu bahasa atau komunikasi yang sesuai dengan lawannya atau dengan masyarakat umum. Dan disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara yang sedang dilaksanakan. Bagaimana bahasa ketika menyampaikan informasi saat upacara bendera, kemudian menyampaikan informasi ketika pelantikan suatu pejabat, itu biasanya berbeda-beda. Selanjutnya adalah aturan adat kebiasaan. Suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Contohnya adalah tidak membunuh, kemudian tidak berperang. Itu kan menjadi suatu hal yang sangat krusial sekali, bahwa aturan itu ditetapkan oleh setiap negara dan tidak boleh dilanggar oleh negara-negara lainnya. Selanjutnya ada tata penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Penghormatan itu tidak harus selalu mengangkatkan tangan, menyimpan di ujung alis, tetapi penghormatan itu mungkin bisa membungkukkan tangan, bisa mempersilahkan terlebih dahulu untuk berjalan. Itu disebut sebagai tata penghormatan. Jadi penghormatan itu jangan disalahartikan sebagai kita menghormat kepada bendera merah putih ya, bukan selalu seperti itu, tapi dengan aturan-aturan kesopanan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dalam part 1. Demikian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.